Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura. Hari ini, Sabtu 16 Juli 2022, masih dalam pekan biasa yang ke-15. Apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita ya. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Matius 12 ayat 14 sampai dengan 21. Dengan perikop Yesus hamba Tuhan. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah diri kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu memahami dan mengerti dengan baik firman-Mu hari ini dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pernahkah adik-adik mengalami dalam pelayanan sudah memberikan yang terbaik, sudah melakukan yang terbaik, tetapi ternyata masih ada yang tidak menyukai pelayanan yang kita lakukan. Ternyata masih ada yang membenci, masih ada yang mencibir, bahkan masih ada yang menceritakan tentang kesalahan yang kita lakukan. Nah, hal inilah yang dialami oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Meskipun Yesus sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, tetapi masih ada saja orang yang tidak menyukai akan kehadirannya. Keberadaannya tidak disukai oleh orang Farisi. Bukan hanya kehadirannya saja, tetapi karya-karya Yesus dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus juga tidak disukai oleh orang Farisi. Mereka bahkan bersepakat untuk membunuh Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak pernah dendam kepada mereka. Yesus lebih memilih untuk menyingkir. Apa sih yang Yesus ingin ajarkan kepada kita dengan berbuat demikian? Yesus mau mengajarkan cinta kasih kepada murid-muridnya, bahwa kebencian tidak perlu dibalas dengan kebencian. Yesus tidak pernah goyah ataupun takut terhadap kejahatan yang dirancang oleh orang Farisi. Yesus tetap fokus pada misi perutusan yang diembannya. Karena bagaimanapun orang membenci Yesus, tetap saja banyak orang yang datang kepadanya untuk menjadi pengikutnya. Adik-adik yang terkasih,
Tidak semua orang bisa menerima kebaikan yang kita lakukan, karena ada orang-orang tertentu yang terjebak pada rasa benci dan tidak suka kepada kita. Reaksi Yesus yang sangat tenang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menanggapi orang yang berbuat jahat kepada kita, walaupun kita sudah berbuat baik. Seringkali dalam hati kita malah muncul perasaan marah, putus asa, bahkan ada keinginan dalam diri untuk membalas dendam. Tetapi kita perlu menyadari bahwa tanggapan seperti itu hanya akan memunculkan kegagalan. Mengapa? Sebab kita juga terjebak dalam rencana roh jahat. Jadi, ketika kita berada dalam situasi demikian, hendaknya kita meniru apa yang dilakukan oleh Yesus, yakni menyingkir. Nah, adik-adik, menyingkir di sini kakak maknai sebagai menyendiri untuk berdoa. Jadi kita bisa memaknai kata menyingkir di sini dengan memberikan waktu khusus kepada diri kita untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, mengapa sih kita harus berdoa? Dalam doa, kita berkomunikasi dengan Tuhan sambil mengingat begitu banyak kasih Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita. Doa akan membuat kita memiliki keteguhan hati dan keberanian untuk tetap berkarya. Hanya Tuhanlah yang berkuasa menggunakan diri kita sebagai alatnya. Jika karya yang kita buat sungguh-sungguh merupakan karya Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberi kuasa, meneguhkan, dan menganugerahi kita dengan solusi. Adik-adik yang terkasih, tidak semua kebaikan yang kita lakukan akan diterima baik oleh orang lain. Begitupun dengan karya kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada karya kebaikan yang terjadi tanpa mendapat pertentangan dari orang lain. Marilah adik-adik kita menyadari fakta agar hati dan mental kita siap menghadapi berbagai kemungkinan, bahkan yang terburuk sekalipun. Mari kita belajar untuk bersabar, tenang, dan tetap fokus pada karya keselamatan Allah. Sebab Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam berbagai kesulitan yang kita alami. Yang perlu kita ingat bahwa dasar dari semuanya itu adalah relasi yang erat antara kita dengan Allah melalui doa. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari Tuhan Yesus hari ini untuk bersikap tenang dan selalu menjalin komunikasi yang erat dengan Tuhan melalui doa. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.